Nih ya, buat para calon pengantin, aku kasih tahu soal ekspektasi. Hari H pernikahan itu adalah soal ekspektasi, ya. Ekspektasi itu terbentuk dari referensi standarnya kamu, seleranya kamu, informasi yang kamu punya atau yang kamu dapat, keinginan kamu, dan kemungkinan-kemungkinan lainnya yang berpengaruh ke perhitungan budgeting keseluruhan, pembelian vendor, dan proses persiapan menuju pernikahannya. Aku bahas satu-satu ya. Jadi, kalau misalkan kamu ingin meminimalisir si hari H kamu supaya tidak, ya kan kita semua nggak mau ya ada hal-hal yang buruk terjadi di hari H gitu ya. Nah, untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi gitu ya, kamu perlu dari awalnya udah harus bener dulu nih dari awalnya. Kamu mesti tahu ekspektasi kamu seperti apa dari mulai persiapan pernikahan. Enaknya gitu ya, tahu referensi kamu tuh seperti apa, bagaimana kamu cara membayangkan satu pernikahan itu, mana yang kamu suka, misalkan dari dekor mana yang kamu suka gitu ya, referensi mana yang kamu suka, mana yang kamu enggak gitu ya. You have to know that gitu ya, sehingga ketika semuanya yang kamu pilih gitu ya, vendor-vendor yang terlibat itu sesuai dengan yang kamu referensikan, itu dipastikan akan minim komplain atau minim hal-hal buruk terjadi di hari H gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, standar. Nah, standar ini tuh sebetulnya berpengaruh juga ke budgeting ya nanti itu. Dari paling mulai rendah lah, standarnya tuh beda-beda ya tiap pengantin. Biasanya tergantung dengan lingkungan, dengan tingkat perekonomian dan lain sebagainya lah ya gitu. Nah, sehingga standar ini itu tuh beda-beda tiap orang. Ada yang cukup segini, ada yang nggak cukup naik lagi, ada yang nggak cukup naik lagi, ada yang standarnya tinggi sekali. Sehingga kamu perlu memastikan standar kamu di titik mana, dan usahakan vendor yang kamu pakai itu memang sesuai dengan standarnya kamu, tidak lebih tidak kurang. Kalau kurang, kamu nanti bisa kecewa gitu ya. Kalau misalkan lebih, wah, ya itu sebenarnya aman-aman banget. Tapi biasanya ya budgetnya juga lumayan kayak gitu. Nanti ke budgetnya lumayan karena kan vendor-vendor tertentu juga harganya biasanya lumayan. Ya gitulah pokoknya. Sehingga standar ini kamu harus tahu standarnya yang cocok tuh apa. Biasanya yang sulit mengstandarisasi kalau misalkan dekor kelihatan ya standarnya seperti apa, kalau misalkan dokumentasi kelihatan ya, oh ini mah standarnya kayak gini gitu ya, sehingga oh ini cocok kok gitu. Yang sulit itu standar WO. Standar WO tuh jasa tuh kan baru kerasa ketika sudah mulai persiapan dan sebagainya gitu ya, sudah saat running persiapan sampai nanti di hari H itu baru kerasa tuh standarnya sesuai apa enggak sebenarnya. Tapi untuk kamu supaya tahu standar WO ini tuh sesuai dengan yang kamu harapkan atau enggak, maka kamu perlu tanya-tanya dulu nih ke si WO-nya gitu ya, standar jasa yang diberikan tuh sejauh apa, bisa segimana gitu ya. Misal aja kayak ada banyak hal-hal yang kayak pengantin mungkin merasa kayak aku mah nggak perlu WO untuk aku ngedampingin aku fitting, nggak apa-apa lah katanya gitu ya, nggak usah biar aku aja sendiri misalkan gitu. Nggak usah lah ketika meeting dekor nggak usah ditemanin sama WO, aku mah nggak apa-apa kayak gitu. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang kayak nggak bisa, aku kalau misalkan nggak ditemenin sama WO nanti yang bisa milihin baju aku berdasarkan banyak hal ya sebenarnya. WO tuh kalau misalkan yang benernya tuh bisa ngasih arahan, solusi gitu ya, atau menyesuaikan dengan kamu gitu ya, ketika itu fitting, ketika itu di dekor, ketika itu di konseping prewedding dan sebagainya gitu ya. WO tuh harusnya bisa berperan untuk ngasih solusi penengah yang secara teknis gitu ya, karena kan kalau pengantin tuh
banyaknya cuman ya baru pertama kali ya, sehingga ngeblank aja gitu. Nah si WO ini dia tuh kan sebagai berperan yang sudah berpengalaman gitu ya, sehingga dia harusnya berperan bisa memberikan edukasi ke pengantin gitu ya, teh jangan gini, kalau misalkan kayak gini nanti gitu, karena dia jam terbangnya udah tinggi, udah banyak pendampingan ya lalala gitu ya, sehingga dia harusnya bisa berperan ke pengantin, sehingga pengantin kayak oh gitu ya teh, berarti aku jangan gini ya, berarti bagusnya aku gini aja ya, gini aja gitu. Nah gitu, jadi itu ketika WO itu bisa memenuhi standarnya kamu, harapannya kamu gitu ya, dia bisa memberikan jasa yang memang kamu butuhkan gitu ya, clear tuh masalah. Nggak ada tuh akan komplain gitu ya, kayaknya tuh akan lancar gitu ya dari awal sampai akhir acara kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya soal standar, jadi pastikan standar jasa terutama untuk WO gitu ya, kamu tahu dulu jasa ini, si WO ini bisa sejauh apa, segimana willingnya gitu ya untuk mendampingi kamu gitu ya. Ada yang memang ya udahlah, tehnya aku nulain kumaha gitu nya pokoknya mah. Untuk WO bonding dulu di awal ya, enaknya di bonding dulu di awal, supaya karena WO tuh lebih intens aja sih, gak yang cuman yaudah pokoknya jadi jebret segini gitu ya, si dekor misalkan foto nanti di hari H udah jadi gini gitu ya, si hasilnya segala macam. No, WO tuh emang dari awal sampai akhir. Jadi harapan aku kamu bisa milih WO yang memang kamu pilih itu sebagai memang standarnya kamu tuh, kamu butuh jasa WO nya tuh di segitu gitu ya, sehingga WO nya juga bisa menyesuaikan sama karakternya kamu gitu ya. Terus selera juga, nah ini nih selera, biasanya kalau selera tuh nggak bisa bohong sih. Ada orang yang memang seleranya bagus yang identik emang kudu mahal wae gitu ya. Ada yang seleranya tuh bagus tapi masih bisa kita akalin gitu ya, kayak misalkan kita cari substitusi atau yang similar gitu ya. Itu jadi selera ini tuh juga perlu dikomunikasikan di awal gitu ya. Kamu harus tahu selera kamu seperti apa, sehingga jangan sampai kamu turunin selera kamu hanya demi ini pokoknya untuk seselera ini tuh perlu ada obatnya ya. Kalau nggak ada obatnya, nggak dikasih solusi untuk supaya bisa memenuhi selera kamu, wah nanti pasti aya we pi komplainan teh gitu ya. Jadi pastiin selera kamu juga, kamu tahu seleranya apa, WO juga tahu selera kamu kayak gimana, supaya dia juga bisa nge-treatment kamunya sesuai selera kamu kayak gitu. Informasi, nah informasi itu banyak ya cakupannya. Ada perbedaannya tuh adalah sesimpel kayak misalkan ada pengantin yang suka kondangan sama yang enggak jarang kondangan, itu informasinya akan beda. Orang pengantin yang suka kondangan pasti dia banyak informasinya bahwa pernikahan tuh harus gini gitu lalala gitu ya, atau misalkan dari hajatan keluarganya misalkan ya ada omongannya di belah sini apa segala macam, sehingga itu bikin si pengantin ini tahu dia weddingnya mau seperti apa, dan dia tahu apa yang mau dia hindari gitu ya, supaya tidak jadi bahan diomongin lagi, minimal untuk di sekitar keluarganya kayak gitu. Atau ada yang jarang hajatan, pasti referensinya dikit, dia biasanya ya udah ikut aja yang bagusnya kayak gimana misalkan gitu ya, sehingga tidak banyak notes yang diberikan gitu ya, tidak yang pokoknya aku gini ya, aku nggak mau gini gitu. Biasanya nah informasi ini tuh juga akan ngaruh, dan kamu wajib kasih tahu ke si WO seberapa informasi yang kamu terima gitu ya, supaya WO juga tahu, oke, berarti yang concern oleh pengantin itu soal ini, sehingga nanti WO juga akan lebih fokus ke situ gitu ya. Untuk hal-hal yang lainnya mah ya udah gitu. Kemudian keinginan, nah ini keinginan ya berkaitan dengan yang lainnya sih. Jadi kamu kalau pengen punya keinginan wajib kasih tahu ke WO-nya kamu. Dan kemungkinan lain,
Sebenarnya sih yang paling penghalang tuh budget ya. Hal-hal yang tadi itu sebenarnya nanti akan bergabung dan menjadi satu budget gitu. Jadi budgeting ini tuh kan ngaruh ke pemilihan vendor ya, pemilihan vendor, detail acara dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kamu harus tahu si referensi, standar, selera, informasi, dan kemungkinan-kemungkinan lainnya yang kamu mau, dan perkiraan budget kamu di awal. Dan kalau bisa kamu kasih tahu ke si WO-nya, atau misalkan aku nggak tahu ya kalau WO lain, tapi misalkan kalau ke aku kasih tahu perkiraan budgetnya di sekian, misalkan di seberapa gitu ya, supaya aku bisa mencocokkan kamu punya budgetnya segini, mana yang harus diutamakan gitu ya. Apakah ada yang memang bisa sesuai dengan standar dan seleranya kamu gitu ya, ada yang memang harus di otak-atik nih, misalkan antara aku cari yang similar gitu ya, jadi nggak harus yang A tapi bisa aja yang B tapi kualitasnya masih agak sama atau beda tipis atau gimana gitu ya. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh itu tuh jadi kayak life hacking gitu loh. Jadi kamu kalau misalkan nggak mau kecewa di hari H, ekspektasi nggak mau kecewa di hari H, pastiin ekspektasi kamu di awal itu sudah bisa terkomunikasikan dengan betul ke WO-nya kamu. Kalau misalkan kamu ambilnya paketan, tapi kalau misalkan kamu misah-misah mah nggak tahu ya, kayaknya pusing sih kalau misalkan pisah-pisah, itu mah manggawe gitu, itu mah aku mau nginformasiinnya untuk yang ambil paketan aja gitu, supaya memang paketan yang kamu ambil tuh nggak hanya yang udah aku paketan ini aja gitu, tapi nggak tahu kamu itu cocok atau enggak sama si paketannya gitu. Nggak mau aku teh kayak gitu, aku teh pengen kamu teh ngambil satu paketan tuh memang yang isinya itu tuh yang kamu mau semua gitu, inti namanya. Udah panjang, dadah.